ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, berjumpa lagi di channel Sinau Bareng Abah. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menambah wawasan, mempertebal iman, dan memperkaya amal soleh kita. Amin. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Baihaqi. Tanpa berlama-lama, ayo kita baca dulu bunyi hadisnya dan kita baca pula terjemahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yujzi'u anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u anil julusi ayyarudda ahaduhum." Sudah cukup bagi sekelompok orang apabila mereka melewati suatu tempat, salah seorang dari mereka mengucapkan salam. Dan sudah cukup pula bagi orang-orang yang duduk apabila salah seorang dari mereka menjawab salam tersebut. Sahabat sekalian, inilah bunyi hadis beserta terjemahannya yang akan menjadi tema pembicaraan kita di episode kali ini. Sahabat, ada beberapa poin utama yang bisa diangkat sebagai bahan pembicaraan setelah kita membaca hadis tadi itu. Pertama, tema salam. Jadi hadis yang kita baca kali ini itu tidak jauh dari babus salam atau bab salam. Bahwa kita semuanya sudah mempelajari kalau Islam mengajarkan salam dimanapun dan kapanpun kita berada. Jika bertemu dengan sesama muslim, lah memang kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yang bertemu mengucapkan salam, yang diberi salam wajib menjawabnya. Inilah konsep dasar dalam bab salam. Nah, kelihatannya tema salam masih ada di dalam hadis ini. Hadis ini sekaligus memperkuat betapa syariat salam itu sangat dijunjung tinggi di dalam Islam. Karena hadis ini menjadi penguat pula betapa banyak hadis-hadis Nabi yang mengangkat tema salam. Banyaknya hadis yang mengangkat tema salam menjadi bukti konkret bahwa syariat salam adalah sangat agung dan sangat dijunjung tinggi di dalam Islam. Yang kedua, sahabat sekalian, kalau tadi kita cermati hadisnya, maka secara umum hadis ini mengajarkan bahwa yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Nah, tentu ini relevan dengan tema yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Ketika kita membahas siapakah orang yang harus mengawali salam.
apabila berjumpa. Nah, salah satunya adalah orang yang berjalan dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka yang duduk. Nah, ternyata itu juga ada di dalam hadis ini. Dengan demikian kita semakin yakin dan semakin percaya untuk mengamalkan syariat itu. Yaitu apabila kita berjalan, posisi kita sedang berjalan, apabila bertemu dengan saudara kita yang sedang duduk, maka kitalah pihak yang dianjurkan untuk mengawali ucapan salam. Sahabat sekalian, poin yang ketiga, ayo kita lihat lagi hadisnya. Dalam hadis ini, tema dasarnya adalah orang yang berjalan dianjurkan mengucapkan salam kepada yang duduk. Namun, dalam konteks hadis ini ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Berupa rombongan. Nah, jadi yang berjalan ini bukan satu orang, tetapi banyak. Sebutlah rombongan. Kemudian yang duduk juga tidak sendirian. Sebutlah rombongan. Artinya ada rombongan yang sedang berjalan bertemu dengan rombongan yang sedang duduk. Nah, bagaimana kalau begitu syariat salamnya? Maka sama, rombongan yang berjalan inilah yang dianjurkan untuk terlebih dahulu mengucapkan salam kepada rombongan yang duduk. Namun dalam hadis ini tegas disebutkan bahwa kalau rombongan maka sifatnya perwakilan. Maksudnya perwakilan gimana? Bahwa rombongan yang berjalan itu cukuplah salah satu saja di antara mereka yang kemudian mengucapkan salam kepada rombongan yang duduk. Begitu pula rombongan yang duduk apabila mendengar suara salam disampaikan kepada mereka, cukup satu saja di antara mereka yang menjawab. Sehingga apabila rombongan bertemu rombongan, salam itu bersifat perwakilan saja. Perwakilan rombongan yang berjalan memberi salam, perwakilan rombongan yang duduk menjawab salam. Dengan catatan sahabat ya, bukan berarti kemudian dilarang jika yang lain ingin mengucapkan salam. Tentu tidak. Dulu pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa ada ulama yang mengatakan andai semuanya mengucapkan salam, itu jauh lebih baik. Termasuk juga andai semuanya menjawab salam, itu juga lebih baik. Tetapi andai kata hanya satu yang mewakili dari rombongan yang berjalan dan satu saja yang mewakili dari rombongan yang duduk, maka salam itu sudah terlaksana. Syariat mengucapkan salam dan menjawabnya itu sudah terpenuhi. Dalam arti tidak berdosa bagi lainnya yang tidak menjawab salam. Begitu juga tidak mengapa bagi lainnya yang tidak ikut mengucapkan salam. Dari sini kami kira sudah bisa ditangkap ya sahabat ya. Sahabat sekalian, poin yang keempat yaitu kaidah taisir dan raf'ul haraj. Taisir itu artinya memudahkan. Raf'ul haraj itu berarti menghilangkan kesulitan. Nah, ternyata kedua kaidah itu ada dalam konteks hadis ini. Apa itu? Ketika rombongan yang berjalan berpapasan dengan rombongan yang sedang duduk, Islam memberikan tuntunan yang sangat indah dalam perkara salam. Tidak harus seluruh anggota rombongan mengucapkan salam, sebagaimana tidak harus seluruh rombongan yang duduk menjawab salam. Tapi cukup satu orang dari rombongan yang berjalan mengucapkan salam
dan satu orang dari rombongan yang duduk menjawab salam. Di balik ketentuan yang sederhana ini, sahabat, terdapat sebuah prinsip besar dalam syariat, yaitu taisir, memberikan kemudahan kepada manusia dalam menjalankan tuntunan agama tanpa mengurangi nilai dan kehormatan syariat itu sendiri. Disinilah kita bisa melihat bagaimana syariat tidak datang untuk membebani manusia dengan sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Kalau setiap orang dalam rombongan diwajibkan mengucapkan salam satu persatu, lalu setiap orang yang duduk juga harus menjawab salam satu persatu, maka perkara yang pada asalnya ringan akan berubah menjadi merepotkan. Karena itu syariat memilih bentuk yang lebih mudah dan lebih proporsional. Kewajiban sosial ya itu tidak harus memberatkan. Nah, dalam konteks ini cukup terwakili oleh sebagian saja. Nah, inilah yang disebut dengan istilah raf'ul haraj, menghilangkan kesulitan dan keberatan yang tidak diperlukan. Jadi sahabat, kemudahan dalam Islam bukan berarti mengurangi adab loh ya. Tetapi justru menunjukkan betapa sempurnanya syariat dalam mempertimbangkan keadaan manusia. Maka dari perkara salam yang tampak sederhana ini, kita belajar sahabat, belajar sebuah pesan yang jauh lebih luas. Apa itu? Syariat membawa kemudahan, bukan datang membawa kesulitan. Syariat datang membawa keteraturan, bukan menciptakan keruwetan. Taisir mengajarkan agar kita tidak mempersulit sesuatu yang telah Allah mudahkan. Sedangkan raf'ul haraj mengajarkan agar kita tidak menambah beban kepada manusia atas nama agama. Bahkan dalam perkara adab yang ringan seperti salam pun, syariat telah memberikan ukuran yang bijaksana kan. Nilai sunnah dan kehormatan tetap terjaga. Tetapi manusia tidak dibebani dengan sesuatu yang bersifat berlebihan. Inilah keindahan fikih Islam itu sahabat. Tegas dalam prinsip tetapi penuh kelapangan dalam eksekusinya. Sahabat sekalian, poin yang kelima. Ayo kita kembangkan hadis ini. Dalam poin yang kelima ini, kita menemukan pandangan Imam Al-Mawardi yang sangat menarik. Apa itu? Yaitu Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa seseorang yang berjalan di tempat-tempat ramai, ya kayak di pasar lah, di jalan umum yang banyak dilalui oleh orang, ternyata beliau berpendapat tidak harus mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemuinya. Tetapi cukup baginya untuk mengucapkan salam kepada sebagian orang. Sebab kalau setiap orang yang berpapasan dengannya harus diberi salam satu persatu, maka salam yang pada asalnya merupakan bentuk penghormatan dan ibadah justru bisa menyibukkan dirinya dari tujuan utama yang hendak ia lakukan. Gitu. Bisa ditangkap gak sahabat? Ini Anda ke pasar. Nah, pasar itu kan tempatnya orang banyak. Setiap orang yang kita jumpai juga punya kepentingan masing-masing. Itu kalau menurut Imam Al-Mawardi bukan berarti setiap yang kita temui, katakan kita masuk ke pasar itu bertemu 100 orang, berarti 100 orang itu pula kita beri salam. Tidak. Loh, ini menurut Imam Al-Mawardi, apabila hal itu dilakukan terus-menerus hingga keluar dari kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, maka perbuatan itu dianggap malah tidak wajar. Malah orang-orang mungkin malah pada bingung itu, sahabat, kalau ngeliatin kita. Ini orang ngapain yo? Setiap orang diucapin salam. Ini orang sedang nawar diucapin salam. Orang mau
pilih barang diucapin salam. Kan ya merepotkan sahabat. Nah gitu loh. Ini pandangan Al-Mawardi ini menarik. Nah di sini tampak jelas bagaimana syariat memperhatikan taisir, memudahkan tadi itu, dan memberikan kemudahan sekaligus raf'ul haraj, menghilangkan kesulitan dan keberatan. Nah itu. Sama juga andaikan kita katakan di mall, katakan begitu sedang shopping. Nah di shopping itu setiap tempat kita bertemu orang. Maka menurut konsep yang ditawarkan Al-Mawardi, tidak setiap orang yang kita temui di tempat itu kita ucapin salam semua. Tetapi sebagian saja sebagai bentuk perwakilan. Kenapa? Agar kita tetap fokus pada tujuan semula. Tujuan kita tuh apa ke situ? Mau apa? Dan setiap orang tentu juga sama dengan kita. Punya kesibukan, juga punya kebutuhan, punya tujuan juga datang ke situ. Nah, sahabat sekalian, salam tetap amalan yang mulia. Tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan keadaan, tempat, dan tujuan. Itu yang perlu dicatat. Nah, jadi ketika seseorang berada di jalan yang sangat ramai, di tempat yang sangat ramai, katakanlah orang berkumpul di situ, tidak mungkin setiap orang yang ditemuinya diperlakukan dengan pola yang sama. Nah, syariat memberikan ruang agar kebaikan tetap dilakukan tanpa menjadikan kebaikan itu sendiri sebagai beban, gitu loh. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa fikih tidak hanya berbicara tentang apa yang baik, tetapi juga bagaimana kebaikan itu dilakukan secara tepat dan proporsional. Sahabat sekalian, dari pandangan Al-Mawardi tadi itu, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita hari ini sahabat, misalnya dalam grup WA, prinsipnya menjadi sangat relevan. Di dalam sebuah grup kita sering berhadapan dengan banyak pesan, banyak anggota, banyak percakapan. Kalau setiap pesan, setiap orang, dan setiap informasi harus selalu kita tanggapi dengan komentar atau salam satu persatu, tentu banyak waktu dan perhatian yang tersita. Iya kan? Padahal seseorang masuk ke dalam grup bisa jadi memiliki tujuan tertentu. Mungkin mengikuti informasi, mungkin ingin mengambil manfaat, ingin menyelesaikan urusan, atau menjaga komunikasi. Maka tidak setiap interaksi harus selalu ditanggapi secara individual. Kan begitu kan di dalam grup? Juga apabila ada seseorang yang mengucapkan salam di grup itu, katakan menulis chattingan, Assalamualaikum. Maka tidak serta-merta kemudian kalau satu grup itu isinya 100 orang juga harus nanggapin Waalaikumsalam. Begitu tidak. Nah ini kalau konsepnya Al-Mawardi tadi itu diaplikasikan dalam kita bermedsos. Ini juga mengajarkan kepada kita sahabat satu sikap penting dalam bermedsos. Ini satu hal yang sangat penting. Jangan menjadikan setiap kebaikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan semua orang. Ya seperti tadi itu kita ngucapin salam di grup. Lalu seakan-akan kita tuh berpikir satu grup harus jawab semua. Nah itu jangan begitu. Jangan menjadikan setiap kebaikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Ada hal yang cukup dilakukan oleh sebagian orang. Dan ada keadaan yang memang membutuhkan respon bersama gitu loh. Ukurannya adalah kebutuhan, kemaslahatan, dan kewajaran yang berlaku. Sebagaimana Mawardi mempertimbangkan uruf. Uruf itu adalah kebiasaan dan tujuan seseorang ketika berjalan di tempat ramai. Kita pun perlu mempertimbangkan konteks ketika berinteraksi di grup WA. Nah, dengan begitu sahabat, kita tetap menjaga adab tanpa menciptakan beban. Gitu loh.
tetap menghormati sunnah tanpa berlebihan, dan tetap aktif dalam kebaikan tanpa membuat ruang komunikasi menjadi sesuatu yang melelahkan. Nah, dari pembahasan yang tampaknya sederhana ini, sebenarnya kita menemukan pelajaran yang cukup besar ya. Pertama, Islam sangat memperhatikan adab dalam kehidupan sosial. Bahkan dalam perkara yang ringan seperti salam. Salam bukan sekadar ucapan, tetapi bagian dari penghormatan dan doa kepada sesama. Namun, pada saat yang sama, syariat tidak menjadikan adab tersebut sebagai beban yang harus dilakukan dengan cara yang memberatkan. Disinilah kita melihat bahwa syariat selalu mempertemukan antara nilai kebaikan dengan kemampuan manusia dalam menjalankannya. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat, syariat sangat mempertimbangkan keadaan, situasi, dan kemaslahatan. Tidak semua tuntunan harus diterapkan dengan bentuk yang sama dalam setiap kondisi. Ada keadaan yang memungkinkan seseorang melakukan lebih banyak, tetapi ada pula keadaan yang menuntut adanya keringanan. Dari sini, sahabat, kita memahami makna taisir dan raf'ul haraj, memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang tidak diperlukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, sahabat, pelajaran yang bisa diambil adalah dalam perkara tertentu terdapat konsep perwakilan atau kifayah, kecukupan, sebagian atas keseluruhan. Satu orang dapat mewakili kelompok, satu orang dapat mewakili rombongan. Sehingga tujuan dari sebuah tuntunan tetap tercapai tanpa semua orang harus melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya melihat bentuk perbuatan, tetapi juga melihat tujuan dan kemaslahatan yang hendak dicapai. Ini yang ketiga. Yang keempat, sahabat, dari konteks pembicaraan episode kali ini, kita memahami fikih tidak cukup hanya dengan mengambil satu teks, kemudian menerapkannya secara kaku. Tidak. Tapi kita perlu melihat penjelasan para ulama. Konteks permasalahan, kebiasaan, uruf, ya, tujuan, keadaan, di mana, serta hukum yang diterapkan. Jadi seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Mawardi tadi itu. Jadi Islam itu syariatnya ternyata luas, fleksibel gitu, enak, tidak menjadi beban, tidak memberatkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sahabat, hukum dan akhlak memiliki ruang yang luas. Sesuatu yang tidak diwajibkan kepada semua orang bukan berarti sesuatu yang buruk apabila dilakukan. Bahkan ketika dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak menimbulkan kesulitan, ia bisa menjadi bentuk keutamaan. Nah, ini pada akhirnya, sahabat, dari masalah salam yang sederhana ini, kita belajar tentang wajah Islam yang sangat indah. Agama yang mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan aktivitas dunia, antara kesungguhan dan kemudahan, antara hukum dan kepatutan, antara semangat untuk berbuat baik dan kemampuan manusia untuk menjalankan. Itulah syariat. Tidak menghilangkan kebaikan, tetapi menempatkan setiap kebaikan pada tempatnya dengan hikmah dan tanpa menghadirkan kesulitan yang tidak diperlukan. Sahabat, inilah akhir dari episode kali ini. Mudah-mudahan sekelumit yang kita pelajari di episode kali ini betul-betul berguna dan bermanfaat. Tentu di sana sini masih ada kekurangan, saya mohonkan maaf. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih, semoga berguna dan mohon maaf.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين